Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syah Safira Balkis, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Baik, tema yang akan saya bawa kali ini adalah bagaimana Wali Kota Banda Aceh Darussalam menangani kasus LGBT di kotanya. Beliau meminta bantuan kepada UNICEF untuk mendapatkan program khusus untuk menangani kasus ini. Dan tidak hanya dari UNICEF dan tidak hanya bantuan dari UNICEF saja, tetapi Pak Wali Kota juga meminta bantuan kepada pemerintah kota untuk mendapatkan atau mencari formulasi terbaik untuk menangani kasus ini, gitu. Beliau menambahkan, menurut para ahli, kasus LGBT ini, orang-orang LGBT ini tidak hanya perlu psikolog dan sosiolog saja, tetapi juga kriminolog. Kenapa? Karena dari kasus-kasus yang sudah didapatkan, orang-orang yang menjadi LGBT ini mendapatkan kekerasan seksual seperti itu. Dan ketua perwakilan UNICEF, Andi Yogatama, juga menambahkan bahwa kekerasan seksual ini tidak didapatkan dari lingkungan luar gitu loh. Bukan tidak didapatkan, tapi banyak sekali cerita-cerita yang masuk itu, kekerasan seksual yang mereka dapatkan itu dari keluarganya sendiri. Miris bukan? Jadi hal yang bisa dilakukan untuk saat ini oleh Bapak Wali Kota adalah menegakkan hukum dan juga melakukan rehabilitasi. Dan kenapa Pak Wali Kota sangat serius dengan kasus ini? Sangat bertentangan sekali dengan LGBT. Karena yang kita tahu, Banda Aceh Darussalam itu sangat kental dengan keagamaannya, khususnya agama Islam. Dan menurut Pak Wali Kota juga, LGBT ini sangat bertentangan sekali dengan norma-norma agama. Jadi beliau juga merasa itu LGBT ini kurang menggambarkan Banda Aceh Darussalam yang kental sekali dengan agama Islam. Tidak hanya dalam segi agama saja, tetapi beliau juga sangat peduli dengan generasi muda yang ada di sana, seperti itu. Jadi sebenarnya beliau tidak hanya menangani kasus LGBT saja, tapi juga menangani kasus anak pang. Kalian tahu anak pang yang di jalanan itu? Nah, beliau juga berfokus pada anak pang. Karena kenapa beliau fokus dengan anak pang juga? Karena menurut beliau, anak pang ini bisa ada di jalanan, bisa seperti itu karena kurangnya kasih sayang di dalam keluarga. Jadi seperti itu. Oke, cukup segini aja pembahasan saya. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung, saya akan membuka sesi Oke, saya udah ganti model rambut. Oke. Jadi sebelumnya tadi saya sudah membuka sesi pertanyaan dan ada 2 pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari Rizky Anugrah. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Rizky Anugrah. Saya ingin bertanya, mengapa anak pang juga menjadi fokus penanganan oleh Pak Wali Kota? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya dari Rizky. Mengapa Pak Wali Kota juga fokus dengan anak pang di jalanan gitu kan? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya Pak Wali Kota ini sangat peduli dengan generasi muda. Dan anak-anak pang ini kan biasanya itu kan anak-anak remaja tanggung ya, remaja tanggung yang sebenarnya masih butuh
pendidikan dari orang tuanya gitu loh, seperti itu. Dan mungkin juga Pak Wali Kota ingin melestarikan image Aceh sendiri gitu loh. Kayak Aceh itu kan yang tadi sudah saya bilang juga sebelumnya, Aceh itu sangat kental dengan agama Islamnya gitu loh. Sementara kalau misalnya anak-anak pang ini di jalanan, mereka dapat moral dari mana? Mereka dapat pelajaran moral, pelajaran basic itu seperti di mana gitu loh, kayak gitu. Nah, Pak Wali Kota ingin menampung anak-anak pang ini untuk mendapatkan kasih sayang dan ilmu-ilmu yang tidak bisa didapatkan dari keluarganya, mungkin seperti itu. Atau mungkin juga bisa jadi Pak Wali Kota ingin mengembalikan lagi keharmonisan keluarga anak-anak pang ini, seperti itu. Oke. Jadi penjelasannya udah cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Rizky untuk pertanyaannya. Selanjutnya langsung ke pertanyaan kedua dari Deka Fadlila. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke Vira, saya ingin bertanya. Tadi kamu mengatakan bahwa yang bisa dilakukan Pak Wali Kota saat ini adalah menegakkan hukum dan rehabilitasi. Bisa dijelaskan maksud dari hal tersebut itu apa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Deka untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab ya. Tadi pertanyaannya maksud dari menegakkan hukum dan rehabilitasi gitu kan? Maksud kamu menegakkan hukum di sini tuh seperti apa? Menegakkan hukum secara hukum yang ada di Aceh atau hukum agama gitu kan maksudnya kan? Oke, saya akan sambil baca ya karena saya takut salah penyampaian juga. Jadi ya, di Aceh ini ada hukum untuk LGBT seperti itu. Saya akan bacakan. Dalam Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014, sodomi digolongkan sebagai liwat, sementara hubungan seks sesama wanita disebut musakoh. Meskipun di tingkat nasional tidak dianggap ilegal, aktivitas seks sesama jenis dipidanakan di Aceh dengan ancaman hukuman 100 kali cambuk atau hukuman penjara hingga 8 tahun. Jadi maksud dari menegakkan hukum itu menegakkan hukum yang ada di Aceh ya, menegakkan hukum yang berlaku di Aceh untuk LGBT seperti itu. Jadi Pak Wali Kota masih ingin menegakkan hukum yang sudah ada sebelum menemukan kembali cara yang terbaik untuk membasmi atau ya untuk membasmi LGBT yang ada di Aceh. Jadi seperti itu. Jika kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Jadi maksud hukum di sini itu adalah hukum yang memang berlaku di Aceh ya? Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya, maksud menegakkan hukum itu ya menegakkan hukum yang sudah berlaku di Aceh untuk LGBT. Jadi kita doakan saja semoga secepatnya Pak Wali Kota bisa mendapatkan penanganan yang terbaik untuk LGBT yang ada di sana. Seperti itu. Oke, mungkin segitu saja video saya. Saya juga sudah menjawab semua pertanyaan. Semoga ada hikmah dan ilmu yang bisa didapatkan dari video ini ya. Semoga saja. Dan terima kasih semuanya. Sehat selalu.